Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu. Yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Dan sekarang silahkan teman-teman baca terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, jadi jari-jari bumi di ekuator adalah 6.378 km. Ini merupakan yang paling besar karena terdapat gaya sentrifugal. Sedangkan untuk 6.356 jawaban A itu merupakan jari-jari yang ada di kutub lebih kecil, dan untuk rata-ratanya adalah 6.371 km seperti yang ada pada jawaban D. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, silahkan dibaca terlebih dahulu juga. Nah, jari-jari di bumi di ekuator lebih besar dibanding di kutub karena seperti pada video sebelumnya diakibatkan oleh rotasi bumi, yaitu jawabannya B. Dengan ada rotasi bumi mengakibatkan adanya gaya sentrifugal dari pusat ke luar. Hal inilah yang mengakibatkan mengapa jari-jari di ekuator lebih besar, karena di ekuator jari-jarinya juga lebih besar untuk gaya tersebut dengan arah perputarannya. Kemudian ini untuk soal nomor 3, silahkan dibaca terlebih dahulu lagi. Nah, untuk menjawab, pembagian antara kerak benua dan juga kerak samudra dibagi berdasarkan komposisi, kemudian ketebalan, densitas, dan umur. Jadi untuk pilihan-pilihan di bawah ini kita cari yang tidak ada kecepatan geraknya, karena kecepatan gerak tidak bisa diklasifikasikan, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, gimana teman-teman? Sebenarnya kalau kita tahu materinya, itu pasti akan lebih mudah. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 4, silahkan dibaca dulu. Jadi, untuk pembagian struktur bumi berdasarkan sifat fisika dari yang paling luar hingga ke paling dalam adalah kita lihat gambar di bawah ini. Nah, jadi untuk pembagian struktur bumi berdasarkan sifat fisika dari luar, untuk yang paling luar terdapat litosfer, kemudian ke dalam lagi ada astenosfer, kemudian mesosfer, kemudian inti luar, dan yang paling dalam terdapat inti dalam. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Ini bisa kita jawab kalau kita hafal. Kemudian soal nomor 5, silahkan dibaca lagi. Jadi untuk lapisan bumi di bawah ini yang bersifat cair itu hanya inti luar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian untuk mesosfer sendiri, di sini dia bersifat kaku. Untuk astenosfer dia bersifat lunak. Kemudian untuk litosfer dia bersifat kaku, dan inti dalam dia bersifat padat. Jadi yang cair itu hanya inti luar. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kerak samudra bersifat, kalau ditanya bersifat berarti kita harus tahu komposisi dari kerak samudra. Nah, untuk kerak samudra sendiri dia dibagi dengan kerak benua.
Kita lihat seperti tabel di bawah ini. Untuk kerak samudra dia bersifat basaltik atau nama lainnya basa atau nama lainnya mafic. Dan sedangkan untuk kerak benua dia bersifat granitik atau felsic atau asam. Sedangkan untuk ultramafic sendiri di sini adalah mantel. Sehingga untuk jawaban yang tepat adalah yang C, mafic. Kerak samudra bersifat mafic. Kemudian soal selanjutnya, batas yang menghubungkan antara inti luar dan inti dalam adalah, nah ini jawabannya adalah Lehman discontinuity, karena Lehman di sini yang menemukan batas tersebut. Lehman di sini juga menemukan bahwa inti luar itu bersifat cair. Kemudian untuk Mohorovic discontinuity sendiri ini merupakan batas antara kerak dan juga mantel. Sedangkan untuk Gutenberg discontinuity ini adalah batas antara inti luar dan juga mantel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, Lehman discontinuity. Kemudian kita lanjut nomor berikutnya. Silahkan diamati soalnya dan kemudian tebak jawabannya kira-kira apa. Oke, jadi untuk jenis gelombang yang gerakannya menyerupai orbit berbentuk elips adalah, nah di sini jelas bahwa cluenya adalah berbentuk elips, berarti elliptic retrograde. Untuk gelombang seismik yang memiliki geraknya elliptic retrograde itu adalah D, relief wave. Sedangkan untuk log wave sendiri dia horizontal zigzag. Untuk P wave merupakan gelombang longitudinal dan S wave adalah gelombang transversal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian lanjut lagi nomor 9, silahkan dibaca lagi soalnya. Nah di sini ada seismograf, kemudian diminta jenis gelombang A adalah, oke, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah untuk gelombang A di sini di seismograf adalah gelombang yang pertama sampai dan amplitudenya tidak begitu cepat. Jadi gelombang A merupakan gelombang seismik yang geraknya paling cepat. Untuk gelombang seismik yang geraknya paling cepat itu adalah gelombang P. Jadi untuk jenis gelombang A sendiri adalah gelombang P. Kemudian disusul lagi untuk yang bergambar B itu adalah gelombang S karena dia sampainya nomor 2. Kemudian yang memiliki amplitudo yang besar dan paling merusak untuk yang C itu adalah gelombang surface, bisa relief ataupun log wave. Kemudian nomor terakhir di sini ada grafik, perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya, ada kecepatan dan juga kedalaman. Kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, tapi di sini ada kecualinya, berarti kita cari pernyataan yang salah. Teman-teman harus hati-hati ketika ada soal seperti ini. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Nah, kita coba satu-satu. Untuk gelombang A, maksudnya untuk yang jawaban A itu gelombang S hanya dapat merambat di medium padat saja. Nah ini benar, sesuai dengan sifatnya gelombang S hanya dapat merambat di medium padat saja karena merupakan gelombang transversal. Kemudian untuk yang B, gelombang P lebih cepat dari gelombang S. Ini juga benar karena gelombang P merupakan gelombang seismik yang tercepat. Kemudian yang C, gelombang P bisa merambat di semua medium, juga benar, tidak hanya padat saja, juga bisa dicair. Kemudian untuk yang D, gelombang S tidak bisa melewati mantel. Nah di sini kalau kita lihat gelombang S sampai kedalaman 2000 lebih, bahkan hampir 3000, dan di situ merupakan mantel. Oleh sebab itu untuk yang jawaban D di sini masih yang
salah, sehingga bisa diketahui jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk yang E, gelombang es di sini tidak bisa melewati struktur bumi yang lebih dari 3000 km karena bersifat cair, benar, karena gelombang es tidak bisa merambat di medium cair. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.